kami atau kita semua mungkin sepakat bahwa ya khalifah itu yang disimbolkan Adam sebagai simbol manusia yang berfungsi sebagai khalifah itu ya. Kemudian bahwa khalifah itu ya generasi penerus atau generasi pengganti, iya. Saya kira kita sepakat semua. Kita kenal Khulafaur Rasyidin misalnya, walaupun di sana juga kalau kita bedah juga ada unsur ngeri-ngeri sedepnya juga kan, pasca Khulafaur Rasyidin, bahkan sebelum itu juga sudah ada penelikungan politis gitu kan. Jadi enggak enak juga kalau kita bicara itu kan. Tetapi ternyata dinamika itu kan terus berkembang. Maka ya hari ini kita mencoba untuk mempelajari atau belajar dari sistem atau khilafat model Ahmadiyah. Saya lebih senang menyebut khilafat cinta gitu kira-kira. Jadi maka mohon maaf kalau misalnya kita studi sejarah peradaban Islam itu di masa-masa kritis setiap pergantian ya, setiap pergantian kepemimpinan itu terjadi ya, gesekan itu tidak hanya gesekan di ranah pemikiran, tetapi bahwa ini kan fakta kita semua ya, bahwa terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dan lain sebagainya, ini kan fakta. Tapi saya sedikit belajar, mungkin ini baru dari kulitnya saja, tapi belajar dari kulitnya saja Pak, rasanya sudah pengen baiat saya ini. Tapi nanti dulu. Nah, khilafat cinta, khilafat rohani menarik. Jadi saya kira isu yang diusung oleh teman-teman Ahmadiyah atau oleh kekhilafahan Ahmadiyah ini, saya kira di ranah-ranah itu. Kemudian mengelola demand ini yang saya cermati itu. Nah nanti di tataran implementasi ini saya kebetulan Pak Moderator dan Bapak Ibu semua lebih banyak berkawan ya, bersahabat. Jadi saya ini cerita atas nama sahabat kawan-kawan Ahmadiyah. Maka saya memotretnya itu khilafah Ahmadiyah ini setidaknya mengelola dua dimensi, yakni dimensi vertikal atau dimensi ilahiyah. Ini kalau Mas Moderator tadi subuhan di Masjid Parung tadi, itu kalau mahasiswa Usuluddin saya tidak yakin. Ini mahasiswa atau santri yang di Ahmadiyah itu sholat subuhnya itu absen. Boro-boro ini kuliah absen embuh-embuhan gitu kan. Nah, ini tadi saya ikut subuhan di sana itu santrinya absen. Saya mau ikut absen Pak, maaf ini hanya khusus para santri gitu. Nah, saking semangatnya. Yang kemudian hal-hal begini yang dikelola, sholatnya, berarti sholatnya di absen juga, karena itu dilaporkan pada khalifah di London sana. Nanti saya cerita itu sedikit. Nah, kemudian mengelola tadi yang dikatakan oleh Qori itu, ya seputar zakat, sedekah, infak dalam sistem manajemen Jemaat Ahmadiyah itu yang saya tahu itu ya manajemen candah gitu ya kira-kira. Dan itu sudah berbasis teknologi tinggi gitu. Jadi misalnya taslim, ini contoh karena belum punya nomor registrasi. Walaupun saya sudah banyak di London. Pak Amir ini perlu memikirkan. Taslim, istri, kemudian nomor induk apa-apalah kira-kira gitu. Saya bayar apa, jadi semua jerat begitu. Nah itu bayangkan kalau misalnya mahasiswa Usuluddin bisa begitu misalnya. Tapi banyak dulu ya. Hal-hal itu yang dikelola. Jadi ya memikirkan bagaimana relasi vertikal itu dikelola dengan manajemen yang modern, saya kira. Bayangan saya begitu kira-kira. Yang saya amati begitu. Nah, yang kedua, mengelola dimensi horizontal. Nah, ini yang saya kira
keren juga karena nanti akan saya tunjukkan foto-foto saja sebagai data empiris yang bisa diamati, dilihat dengan ya kalau dalam bahasa riset kita kan yang empirik sensual begitu ya Prof. Jadi teman-teman mahasiswa kan saya tidak omdo saya, jadi oh iya ternyata implementasi dari khilafat cinta itu seperti ini begitu. Maka saya kira di tengah diskursus bagaimana sistem khilafat itu kemudian menuai pro dan kontra sangat tergantung sangat tergantung bagaimana implementasinya. Saya kira itu. Ya kalau khilafat yang model yang sudah dilikuidasi itu kan memang lain saya kira. Aku juga tidak mau dibaiat waktu itu. Nah, kalau ini saya pikir-pikir mengolah dimensi horizontal ini yang ya saya kira bangunan hablum minallah dan hablum minan nas itu balance. Dan saya kira hablum minan nasnya saya belum menemukan komunitas, organisasi atau apapun namanya yang seperti dilakukan Jemaat Ahmadiyah ini Prof. Sampai ada donor, kalau donor darah biasa, ini donor mata Prof. Jadi mata saudara itu sudah bisa didaftarkan dan didonorkan. Nah, saya juga pikir-pikir kalau ini.